Ketika mendekati ikan, mereka sudah datang begitu saja saat kita memberinya pakan ikan. Mereka berebut dengan senang untuk mendapatkannya. Kita sebagai bagian dari alam juga merasakan kebahagiaan saat mendapatkan sesuatu, mulai dari oleh-oleh hingga kesuksesan dalam pekerjaan. Namun, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi, berbeda dengan perilaku kucing yang enggan berbagi. Seperti ikan koi yang tidak pernah berbagi makanan, kita pun kadang-kadang menunjukkan sifat serakah. Meskipun senang mendapatkannya, kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu berbagi. Karena jika hanya berhenti pada penerimaan saja, kita tidak belajar lebih. Ketika hanya menerima tanpa mau berbagi, sifat itu mirip dengan kucing, ikan, atau ayam yang cenderung egois. Namun kebahagiaan sejati datang saat kita mampu memberi kepada orang lain. Contohnya, seorang ibu merasa bahagia saat memberikan sebagian dari dirinya, seperti ketika merawat bayi di dalam kandungannya. Bahkan petani di Thailand lebih memilih mengorbankan lahan sawahnya untuk menyelamatkan nyawa daripada hanya memikirkan panen. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari menerima, tetapi juga dari kemampuan kita untuk memberi kepada orang lain. Seorang ibu tetap menyayangi anaknya meskipun belum memiliki prestasi apapun. Ibu tersebut merawat anaknya dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Kebahagiaan sejati datang saat kita mampu memberi kepada orang lain, bukan hanya menerima. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebahagiaan dengan mewaspadai dampak keserakahan dan kemarahan. Contoh dari pakar yang sudah sukses seperti Bapak Arif Harsono menunjukkan pentingnya berbagi dalam mencapai kebahagiaan sejati. Ketika kita hanya menginginkan untuk menerima tanpa berbagi, itu adalah keserakahan. Namun, jika kita menerima dengan niat untuk berbagi kembali, itu bukanlah keserakahan. Keserakahan dapat dicegah dengan mengendalikan keinginan dan memperhatikan kebutuhan daripada keinginan yang tak terbatas. Manusia harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Meskipun bisa memperoleh segalanya, penting untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan. Berbagi dengan orang lain menandakan pemahaman akan batas kecukupan. Keserakahan terjadi saat tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, yang pada akhirnya mengarah pada kemarahan. Contoh sederhana adalah marah karena makanan terlalu asin, yang sesungguhnya merupakan ketidaksesuaian bahan makanan yang belum terpenuhi. Kemampuan mengendalikan keinginan bisa mencegah kemarahan, karena marah seringkali merupakan hasil dari ketidakpuasan. Kemarahan suami terhadap kepergian lambat istri terjadi karena ketidakpuasan terhadap waktu. Keserakahan dan ketidakpuasan menyebabkan kemarahan. Mengembangkan kesadaran antara keinginan dan kebutuhan dapat menjaga ketenangan batin dan mengurangi kemarahan. Ketika kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan,
kita bisa mengetahui apa yang cukup. Contoh dari gaya hidup sederhana para biku menunjukkan bahwa dengan kesadaran akan kebutuhan yang sebenarnya, kebahagiaan dapat terjaga. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.